Bertambah lagi, bank penyalur mencairkan bantuan PKH tahap 5 alokasi November-Desember. Pencairan semakin merata di seluruh Indonesia. Dan ada kabar hari ini dari PT Pos agar KPM yang sudah ada di dalam BNBA untuk mencairkan siang ini atau tepatnya tanggal 15 hingga 16 November 2023. Nah, daerah mana sajakah pencairan mulai pagi ini hingga besok dan beberapa hari ke depannya? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Saya berharap di antara teman-teman semua sudah ada yang masuk namanya sebagai penerima di bantuan PKH tahap 5 dan juga BPNT tahap 6. Nah, ada pertanyaan yang menarik di seputar pencairan bulan November dikarenakan pencairan didouble masuk saldonya. Di mana di pekan awal November masuk saldo PKH tahap 4, lantas kemarin juga disusul masuk saldo PKH tahap kelima. Begitupun BPNT yang masuk saldonya di tahap 5 di awal bulan. Dan alhamdulillah mulai kembali pencairan di tahap 6. Namun pun demikian, ada juga KPM yang belum masuk saldonya baik untuk bantuan PKH tahap 4-nya dan juga BPNT tahap 5-nya hingga saat ini. Namun apakah yang tidak cair PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 yang belum kemasukan saldo, apakah memungkinkan menerima double dengan PKH tahap 5-nya dan BPNT tahap 6-nya, ataukah malah terputus bantuannya? Nah, teman-teman silakan simak penjelasannya dan tentunya kita akan bahas seputar pencairan per hari ini di 4 bank penyalur dan juga pencairan yang ada di PT Pos. Namun pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu mendapatkan berita terbaru yang akurat seputar pencairan bantuan sosial pemerintah. Dan bagi yang telah subscribe, saya doakan khusus agar dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita lanjutkan informasinya. Nah, bagi KPM PKH yang menantikan pencairan, tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan. Terlebih jika KPM ada namanya dalam data BNBA SP2D. Nah, bank apa sajakah yang terlibat pencairan pada PKH tahap kelima yang cair lewat KKS dan juga tahap 4 yang cair lewat POS? Nah, tentunya dengan turunnya SP2D, maka pencairan akan merata bagi nama KPM yang sudah ada dalam SP2D. Dan alhamdulillah doa para KPM diijabah dengan turunnya SP2D PKH tahap 5 lewat KKS dan juga PKH tahap 4 lewat PT Pos, di mana pencairan atau penyalurannya segera setelah SP2D turun. Karena SP2D ini adalah dasar bagi bank untuk melakukan proses pemindah bukuan dari rekening Kementerian Sosial ke kartu KKS yang cairnya lewat Himbara. Dan yang cair di PT Pos merupakan dasar terbitnya data nominatif pos, di mana nantinya PT Pos akan membuat undangan pemberitahuan pencairan ke para KPM yang ada dalam daftar nominatif pencairan PKH tahap keempat Oktober, November, Desember POS. Nah, surat perintah pencairan dana PKH akhirnya sudah turun kemarin dan tentunya mengobati penasaran bagi para KPM PKH yang selama ini bertanya-tanya kapan sih pencairan PKH. Nah, teman-teman, untuk informasi SP2D PKH tahap kelima Himbara dan juga tahap keempat melalui POS, ini disampaikan langsung oleh operator pusat sebagai admin. Nah, melalui pesan WhatsApp, beliau menyampaikan bahwasanya SP2D PKH tahap 5 Himbara dan juga tahap 4 POS, di mana dalam SP2D ini tentunya sudah ada informasi lembaga bayar atau bank mana saja yang mencairkan. Nah, dalam SP2D ini bisa dicek nama penerimanya termasuk data identitas dan alamat penerima. Nah, di sini saya akan menampilkan secara garis besar provinsi di seluruh Indonesia beserta lembaga bayar yang masuk agar teman-teman semakin yakin bahwa lembaga bayar Himbara yang meliputi Bank BRI, BNI, BSI dan juga Mandiri dan juga PT Pos sudah ada surat perintah pencairan dana ke daerah-daerah. Namun tentunya jika saja ada yang duluan masuk atau ada bank yang lebih dulu gercep, itu sangat tergantung dari mekanisme di bank dan kesiapan di daerah. Begitupun yang cairnya di
PT POS. Karena untuk PT POS memang membutuhkan waktu sedikit berbeda dengan pencairan yang melalui Bank Himbara. Jika pencairan di Bank Himbara begitu ada SP2D, maka petugas bank akan melakukan proses transferring ke rekening KPM. Berbeda dengan PT POS, setelah data SP2D, maka akan dibuatkan data nominatif yang dikirimkan dari pusat ke daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti di masing-masing pos cabang dengan membuat undangan ke KPM dan membuat jadwal pencairan. Jadi memang sedikit butuh waktu pencairan yang melalui PT POS dibandingkan dengan Bank Himbara. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan daerah, kabupaten, kota, dan lembaga bayar yang siap mencairkan bantuan PKH tahap 5 untuk semua bank penyalur, BRI, BNI, BSI, Mandiri, dan juga PT POS. Untuk mengobati rasa penasaran teman-teman yang bertanya apakah sudah turun SP2D? Nah, dengan melihat tayangan ini, teman-teman di sini bisa mengecek nama daerah dan juga bank penyalur di daerah teman-teman semua. Jadi teman-teman silakan simak saja dan saya akan melanjutkan informasi mengenai KPM di tahap 4 yang belum cair. Apakah akan double masuk saldonya ataukah malah hilang? Nah, bila kita melihat SP2D di tahap 4, salah satu bank penyalur yaitu BSI di Provinsi Aceh untuk tahap 4 lalu belum ada di SP2D kan. Namun pada tahap kelima, seluruh kabupaten yang ada di Aceh tercover semua. Dan dananya dari tahap lalu dan tahap sekarang yaitu tahap 5 akan terakumulasi. Atau langsung dicairkan secara double teman-teman. Dan juga mungkin untuk daerah lain yang kebetulan keluarga penerima manfaat atau KPM yang belum masuk saldo di tahap lalu, maka insya Allah akan terakumulasi atau cairnya double di tahap 5 ini. Dengan catatan KPM tersebut masih layak atau KPM tersebut masih aktif untuk periode salur September, Oktober, dan juga November, Desember. Dalam hal ini KPM yang bersangkutan atau KPM ini tidak memiliki permasalahan data, kemudian masih memiliki komponen dan bukan juga dari keluarga penerima manfaat atau KPM yang ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Sosial. Nah, terkait dengan pencairan di PT POS per hari ini dan besok, itu didasarkan dari pemberitahuan dari PT POS di daerah kami, bahwasanya KPM aktif di tahap 3 lalu yang masuk dalam SP2D susulan di tahap 3, agar mencairkan bantuannya hari ini tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 November 2023. Berhubung akan dimulainya kembali penyaluran untuk tahap keempat PT POS, maka keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersangkutan yang ada namanya di BMBA untuk tahap 3 lalu dan masih aktif rekening posnya, silahkan untuk menghubungi pendamping masing-masing untuk dilakukan pengecekan BNBA. Jadi teman-teman, berhubung karena waktu sangat terbatas di pencairan POS karena hanya menyalurkan sisa tahap 3 lalu, agar segera mencairkan ya teman-teman. Karena jika telat atau lewat dari tanggal 16, maka saldonya akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi penyebab bantuan teman-teman untuk dipertimbangkan apakah masih menerima di tahap selanjutnya atau tidak. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, khususnya bagi keluarga penerima manfaat atau bagi para KPM yang sedang menantikan adanya pencairan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH untuk tahap keempat lewat KKS atau lewat POS. Jika saja sudah termasuk daerah dan bank ada dalam daftar SP2D, ya silakan melakukan pengecekan secara berkala. Dan jika saja belum cair juga karena pencairan secara bertahap, bisa jadi akan masuk ke termin pencairan berikutnya. Atau bisa juga menghubungi pendamping sosialnya masing-masing apakah datanya di 6NG masih aktif sebagai penerima atau termasuk KPM yang ditidaklayakkan dengan berbagai alasan-alasan tentunya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin seperti itu informasi kali ini. Semoga berita ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan juga di-share ke media sosial teman-teman, agar banyak teman-teman kita sesama KPM yang ikut terbantu dengan menonton video ini. Saya Amran undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.